sebuah fenomena sejarah yang tidak dapat diabaikan dalam penulisan sejarah. Ini mengenai gerakan-gerakan Millerianisme dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Nah, Ratu Adil, ideologi Ratu Adil atau juru selamat dalam sejarah umat manusia tidak luput dari perhatian. Meskipun studi mengenai Ratu Adil itu masih kabur dan belum dapat dibuktikan dalam sejarah, akan tetapi fenomena Ratu Adil itu senantiasa muncul dan melekat dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, hal tersebut dapat terlihat pada kemunculan Bung Karno yang pada masa-masa mula menjadi tumpuan harapan masyarakat Indonesia. Dan fenomena tersebut juga muncul pada sosok Hos Haji Omar Said Cokro Aminoto yang dianggap sebagai satrio piningit. Dan sama saja masa-masa mula menjadi tumpuan harapan masyarakat Indonesia, masyarakat kecil Indonesia, bahkan terutama bagi pendukungnya juga dianggap sebagai Ratu Adil, sebagai satrio piningit. Untuk permulaan, Ratu Adil itu secara sederhana ya diartikan sebagai seorang ratu atau raja dan pemimpin yang menjadi pemegang kekuasaan dan serta pula melaksanakan kekuasaannya secara adil tentunya. Namun dalam perkembangannya pemahaman arti Ratu Adil itu tidak sederhana dalam kenyataannya. Berbagai tradisi manusia ternyata tidak cukup seseorang yang disebut Ratu Adil merupakan ratu atau raja, tetapi lebih dari itu, sebutan Ratu Adil hendaknya memiliki kekuatan moral, spiritual serta supranatural. Nah, Ratu Adil merupakan manusia terpilih yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, sehingga sosok Ratu Adil itu sering dibayangkan sebagai sosok yang taat ibadah, memiliki sifat bijaksana, cakap, sabar, dan ikhlas, tidak mempunyai orientasi kepentingan keduniawian, dan mampu membawa rakyat keluar dari malapetaka yang melanda wilayahnya atau negerinya. Nah, adanya berbagai ciri mengenai Ratu Adil itu tidak mudah menunjuk sebuah sosok manusia untuk dijadikan dan dianggap sebagai Ratu Adil, sehingga muncul dugaan serta anggapan terhadap berbagai macam sosok manusia yang diklaim sebagai Ratu Adil oleh golongan tertentu. Nah, apabila yang bersangkutan merupakan sosok yang memiliki karisma tinggi, gerakan Ratu Adil yang muncul itu dalam sejarah diterangkan oleh Sartono Kartodirjo itu sebagai gerakan keagamaan dengan menunjukkan beberapa istilah mengenai gerakan Ratu Adil, seperti antara lain juru selamat atau mesianisme, Ratu Adil milenarianisme, lalu pribumi nativisme, kenabian profetisme, lalu penghidupan kembali revitalisme atau menghidupkan kembali revivalisme. Nah, kita menilai dalam agama Islam dikenal Imam Mahdi sebagai Ratu Adil. Dalam tradisi Islam munculnya Ratu Adil merupakan bagian penting terutama dalam golongan Syiah yang percaya akan bangkitnya Imam ke-12 sebagai Imam Mahdi. Ratu Adil dalam agama Islam sebagai kenabian profetisme adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang muncul sebagai seorang rasul dan menyampaikan risalah agama pada zaman jahiliyah atau kebodohan. Dengan adanya perubahan kondisi masyarakat yang diciptakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari zaman jahiliyah menjadi masyarakat madaniyah yang digambarkan sebagai keadaan sejahtera, keadilan terjamin, serta kebahagiaan menjadi tolak ukur kehidupan masyarakat, maka sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Ratu Adil. Dalam tradisi Jawa, keberadaan Ratu Adil itu selalu dikaitkan dengan ramalan Pujangga Jayabaya pada abad ke-11 dan merupakan raja dari kerajaan Kadiri. Nah, dalam ramalan Jayabaya ini merupakan ramalan tertua mengenai Ratu Adil. Adapun ramalan yang lain diantaranya ramalan Sabdopalon pada masa akhir kerajaan Majapahit dan Pujangga Raden Ngabeyi Ronggowarsito. Nah, ketiga ramalan mengenai Ratu Adil ini merupakan sudut pandang pribumi atau nativisme yang tidak lepas dari persoalan gerakan keagamaan. Nah, dari ketiga ramalan tersebut semuanya memberikan gambaran urutan kejadian yang terjadi di Pulau Jawa dalam beberapa zaman dan pada akhirnya memperoleh kesejahteraan dengan kemunculan Ratu Adil.
Kemunculan Ratu Adil dalam tradisi Jawa secara historis selama 300 tahun terakhir muncul dalam berbagai gerakan keagamaan yang menjawab keadaan. Nah, munculnya Ratu Adil dalam sejarah Indonesia khususnya di Jawa selama ini itu cukup banyak ya. Namun demikian tidak dapat dibuktikan kemunculan Ratu Adil tersebut. Nah, munculnya Pangeran Diponegoro, Hos Cokro Aminoto dan Insinyur Soekarno dalam sejarah Indonesia merupakan bukti rakyat mempercayai tokoh tersebut hadir sebagai sang Ratu Adil, sehingga dalam ruang geraknya mendapatkan dukungan yang luar biasa dari rakyat. Nah, hal ini terbukti dari penelitian Sartono, Kartodirjo dan Sindunata yang memiliki hasil sama bahwa adanya fenomena Ratu Adil ada dalam sejarah Indonesia. Ratu Adil pertama kali lebih sebagai ide daripada aksi, atau merupakan cita-cita yang memberikan gambaran masa depan mengenai kehidupan manusia pada masa yang akan datang lebih baik dari keadaan yang ada pada saat ini. Dalam penelitian yang dilakukan Sartono, Kartodirjo maupun Sindunata itu memiliki kesamaan dalam hasilnya. Namun pada saat ide itu muncul, akhirnya mengilhami sebuah gerakan sebagai aksi yang dilakukan oleh berbagai tokoh, mendapat dukungan besar dari pengikutnya, sehingga menjadi aksi sosial yang tidak dapat dibendung lagi. Nah, hal ini terjadi dalam perang Diponegoro melawan Belanda yang hampir-hampir membuat Belanda itu bangkrut dalam perang tersebut. Demikian halnya dengan perubahan Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto dengan mendapatkan dukungan dari anggotanya yang sangat luar biasa, serta pada saat Insinyur Soekarno dalam mengobarkan perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Nah, fenomena kemunculan Ratu Adil disertai oleh paham dalam merespon keadaan, sehingga pola gerakan yang ada itu sangat variatif sesuai perkembangan zaman. Paham yang mendasari munculnya Ratu Adil itu merupakan paham religi atau kepercayaan keagamaan, sebab tanpa adanya paham gerakan tersebut, gerakan Ratu Adil itu sulit untuk terjadi. Nah, fenomena Ratu Adil ada karena rusaknya tatanan sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Sebagai faktor pemicu utama kemunculan pengharapan Ratu Adil, apabila keadaan yang sudah rusak tersebut rakyat mendapat tekanan oleh pihak penguasa, sehingga rakyat menginginkan adanya perubahan yang lebih baik secara revolusioner. Nah, faktor yang tidak kalah pentingnya itu adalah adanya kepemimpinan pemimpin karismatik yang muncul mencoba memberikan jalan keluar kerusakan tatanan sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya tersebut. Tata kehidupan yang menindas, tidak adanya perubahan revolusioner yang terus menghimpit kehidupan akan ditolak bersama dengan sang pemimpin gerakan Ratu Adil ini, mencoba menciptakan sebuah zaman dengan penuh kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Nah, dalam falsafah Jawa diungkapkan dengan pepatah Gemaripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kertora Harjo. Itu merupakan sebuah cita-cita dan tujuan akhir dari sebuah gerakan Ratu Adil. Sartono Kartodirjo itu menegaskan ya bahwa gerakan-gerakan Ratu Adil itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, gerakan-gerakan yang berbasis agraris. Munculnya gerakan ini akibat ketidakpuasan sosial ekonomi. Kedua, gerakan-gerakan dalam merespon ketidakpuasan kondisi sosial ekonomi yang dipicu dengan sentimen keagamaan. Lalu yang ketiga, gerakan-gerakan yang sulit untuk diidentifikasi. Terdapat ideologi yang mendasari gerakan tersebut yang memiliki sifat milerianisme, mesianisme, nativisme, serta perang suci.